Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Adila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Dusan Vlahovic mencetak gol debutnya di Juventus. Sementara Senegal keluar sebagai juara Piala Afrika setelah menang adu penalti melawan Mesir. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Xavi Hernandez masih ingin memaksimalkan kemampuan Ousmane Dembele. Sementara di kabar Spanyol lainnya, ada Eden Hazard yang pertimbangan hengkang karena merasa kesal. Pada musim panas ini, Ousmane Dembele dikabarkan batal hengkang dari Barcelona. Kabarnya pelatih Barcelona Xavi Hernandez ingin memaksimalkan kemampuan Dembele. Pelatih asal Spanyol ini dikabarkan sudah membicarakan hal tersebut kepada Presiden Blaugrana Joan Laporta. Dalam pertemuannya, Xavi bilang kalau Dembele masih menjadi bagian dari Barca. Sebab winger asal Prancis ini masih terikat kontrak sampai akhir musim. Sebelumnya Barcelona dibuat geram lantaran Dembele meminta kenaikan gaji yang lumayan besar. Pada laga Real Madrid kontra Athletic Bilbao terdapat momen yang gak biasa terjadi. Saat itu pelatih El Real Carlo Ancelotti nggak memainkan Eden Hazard yang sudah melakukan pemanasan. Hal ini pun membuat Hazard merasa geram. Winger asal Belgia ini mengaku kecewa dengan keputusan Ancelotti. Hazard menilai kalau dirinya bisa memberikan kontribusi di dalam tim. Oleh sebab itu Marca mengklaim kalau Hazard sedang mempertimbangkan untuk cabut dari Santiago Bernabeu. Padahal sebelumnya Hazard sempat ingin bertahan karena ingin membuktikan diri. Pada bursa transfer musim dingin kemarin, Dusan Vlahovic resmi merapat ke klub Serie A Juventus. Setelah merapat, Vlahovic langsung mengemban tugas yang cukup berat. Pasalnya, bomber asal Serbia ini akan diproyeksikan sebagai penyerang utama Bianconeri sejak kehilangan Ronaldo. Hal ini menarik perhatian dari pelatih Bianconeri, Massimiliano Allegri. Allegri menyebut kalau Vlahovic nggak akan memikul beban tersebut secara sendirian. Pasalnya pelatih asal Italia ini akan membagi rata tugas kepada semua pemain. Barcelona dikabarkan akan memprioritaskan untuk memperpanjang kontrak bek tengah mereka Ronald Araujo. Xavi Hernandez menilai kalau Araujo merupakan pemain penting di dalam skuad. Xavi mengaku terkesan dengan penampilan apik dari sang pemain. Xavi juga berharap kalau Araujo bisa memperpanjang kontrak barunya dengan jangka yang panjang. Sebelumnya Araujo sempat menjadi incaran sejumlah klub elit Eropa. Salah satu klub yang paling ngebet memboyongnya adalah klub asal kota London yakni Chelsea. Giovanni Reina dikabarkan akan menjalani debut pertamanya di Borussia Dortmund. Sebelumnya Reina sempat menepi selama 5 bulan akibat mengalami cedera parah. Kabar kembalinya Reina ini dibenarkan oleh pelatih di Borusan Marco Rose. Rose menyebut kalau dalam 2 minggu terakhir kondisi Reina mengalami perkembangan yang cukup baik. Sebagai informasi, Reina sendiri sudah mengalami cedera sejak bulan September yang lalu. Saat itu Reina mengalami cedera ketika sedang membela timnas Amerika Serikat pada ajang internasional. Di bursa transfer bulan Januari kemarin, Barcelona merekrut sejumlah pemain-pemain gesit. Dari 4 rekrutan Blaugrana, 3 diantaranya dinilai unggul dalam hal kecepatan. Mereka adalah Adama Traore, Ferran Torres, dan Pierre-Emerick Aubameyang. Walaupun mendatangkan pemain gesit, Xavi Hernandez tegaskan gak akan mengubah skema permainan Barcelona. Mantan pelatih Al Sadd ini tetap mengandalkan taktik penguasaan bola. Xavi juga berharap para pemain tersebut bisa memahami filosofi permainan dari skuad Blaugrana. Cristiano Ronaldo meminta dokumen kasus pemerkosaannya untuk nggak diumbar ke publik. Kita jauh ke Italia, ada Stefano Pioli yang punya nazar konyol setelah kemenangan atas Inter Milan. Pada tahun 2009 silam, Cristiano Ronaldo dituduh telah melakukan pemerkosaan terhadap wanita asal Amerika Serikat bernama Catherine Mayorga. Hal ini bermula ketika media asal Jerman Der Spiegel membocorkan informasi tersebut. Pihak Ronaldo menyebut kalau dokumen yang bocor adalah dokumen ilegal. Oleh sebab itu pihak Ronaldo meminta untuk gak menyebarkan dokumen tersebut ke publik. Akan tetapi Mayorga selaku korban berbeda pendapat dengan pihak Ronaldo. Mayorga meminta pihak pengadilan untuk membagikan dokumen yang telah diputuskan. Sebagai informasi, kasus Ronaldo ini sempat terhenti pada Oktober 2021 karena nggak ada bukti yang kuat.
AC Milan berhasil meraih kemenangan pada laga Derby Milan kemarin. Pada laga tersebut, skuad Rossoneri menekuk Inter Milan dengan skor tipis 1-2. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mempunyai nazar yang cukup unik sebelum pertandingan. Pioli berjanji nggak akan merokok selama 1 bulan seandainya bisa mengalahkan Inter Milan. Pioli sendiri harus menepati nazarnya tersebut mengingat AC Milan telah memenangkannya. Kemenangan ini juga menjadi kemenangan pertama AC Milan setelah terakhir kali menang di tahun 2004. Inter Milan gagal meraih kemenangan di markas mereka sendiri. Saat itu skuad Nerazzurri berhasil dikalahkan oleh AC Milan dengan skor tipis 1-2. Kekalahan tersebut pun membuat kiper Inter Milan Samir Handanovic turut berkomentar. Handanovic bilang kalau kekalahan Inter Milan tersebut disebabkan karena pemain Nerazzurri nggak bermain maksimal. Dia menyebut kalau para pemain lebih bermain santai pada saat sudah unggul. Handanovic juga mengatakan kalau 2 gol AC Milan tersebut disebabkan karena para pemain yang lengah. Pelatih Manchester United Ralf Rangnick nggak menurunkan Jesse Lingard pada laga menghadapi Middlesbrough. Rangnick bilang kalau absennya tersebut karena sang pemain meminta untuk cuti. Akan tetapi kabar tersebut dibantah mentah-mentah oleh Lingard. Lewat Twitter pribadinya, Lingard mengatakan kalau pihak klub terlebih dahulu memintanya untuk cuti. Melihat situasi tersebut membuat legenda setan merah Roy Keane angkat bicara. Keane justru mengkritik Lingard yang pada musim lalu nggak hengkang dari Old Trafford. Next, Manchester City meminta Pep Guardiola bertahan karena bisa membangun skuad dengan baik. Nah, masih seputaran pelatih, ada Frank Lampard yang menerapkan aturan ketat kepada pemain Everton. Masa depan Pep Guardiola di Manchester City masih menjadi tanda tanya besar. Pasalnya sampai saat ini Pep belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di tahun depan. Banyak yang mengatakan kalau pelatih asal Spanyol ini akan cabut dari Etihad. Walaupun begitu, mantan pelatih Barcelona ini disarankan untuk bertahan di skuad The Citizens. Pasalnya pelatih berkepala pelontos ini berhasil membangun skuad The Citizens menjadi tim kuat dalam beberapa tahun terakhir. Pelatih Everton Frank Lampard akan menerapkan aturan ketat pada para pemain The Toffees. Sebelumnya aturan tersebut sudah pernah dia terapkan pada saat masih menukangi Chelsea. Pelatih asal Inggris ini dikabarkan akan memberikan denda sebesar 1.000 pound sterling kepada para pemain yang terlambat. Jumlah denda tersebut terbilang cukup kecil. Pasalnya sewaktu melatih Chelsea dulu, Lampard memberikan denda sekitar 2.500 pound sterling. Gak cuma itu, Lampard juga akan memberikan denda kepada para pemain yang menggunakan handphone. Liverpool berhasil lolos ke putaran kelima FA Cup setelah mengalahkan Cardiff. Kita jauh ke Bundesliga, ada Borussia Dortmund yang harus menelan kekalahan telak atas Bayer Leverkusen. Pada laga Sevilla kontra Osasuna, Anthony Martial menjalani debut pertamanya sebagai pemain Sevilla. Tetapi sayang Martial gagal tampil apik di laga tersebut. Saat itu pelatih Sevilla Julen Lopetegui menurunkan Martial sebagai starter. Akan tetapi kepercayaan yang diberikan Lopetegui tersebut gagal dibayar oleh Martial. Martial yang bermain buruk membuat dirinya ditarik keluar 15 menit sebelum laga usai. Akibatnya Wolfsburg memberikan rating rendah kepada Martial yakni 6,38. Liverpool berhasil meraih kemenangan pada putaran keempat Piala FA. Bertanding di Stadion Anfield, skuad The Reds melibas Cardiff dengan skor 3-1. 3 gol Liverpool dicetak oleh Diogo Jota, Takumi Minamino, dan Harvey Elliott. Sementara Cardiff cuma bisa membalas 1 gol lewat Ruben Chilwell. Kemenangan ini pun membuat Liverpool lolos ke putaran kelima FA Cup dan akan berhadapan dengan Norwich City. Luis Diaz menjalani debut apik di Liverpool pada putaran keempat FA Cup melawan Cardiff. Winger asal Kolombia ini masuk di menit ke-58 menggantikan Curtis Jones. Walaupun cuma bermain selama 32 menit, dia sempat beberapa kali mengancam lini pertahanan Cardiff. Selain itu, Diaz juga mampu memberikan 1 assist. 1 assist tersebut disumbangkan Diaz di menit ke-68 kepada Takumi Minamino. Dia sendiri merupakan pemain pembelian musim dingin Liverpool yang sebelumnya diboyong dari FC Porto.
Federasi Sepak Bola Inggris telah mengundi laga putaran kelima FA Cup. Laga pertama akan dibuka oleh Crystal Palace melawan Stoke City. Berikutnya ada Peterborough yang melawan Manchester City. Lanjut ada Middlesbrough yang akan melawan Tottenham Hotspur. Selanjutnya ada Nottingham Forest yang melawan Huddersfield. Lalu berikutnya ada Luton Town yang melawan Chelsea. Kita lanjut ada Liverpool yang melawan Norwich City dan Everton yang akan berhadapan melawan Bournemouth. Terakhir ada Southampton yang akan berhadapan melawan West Ham United. Babak putaran kelima ini rencananya akan digelar pada tanggal 3 Maret mendatang. Borussia Dortmund mengalami kekalahan cukup telak pada pekan ke-21 Bundesliga. Bermain di hadapan para pendukung, Erling Haaland CS takluk atas Bayer Leverkusen dengan skor telak 2-5. 5 gol Leverkusen dicetak oleh Manuel Akanji, Florian Wirtz, Robert Andrich, Jonathan Tah, dan Moussa Diaby. Sementara Dortmund cuma bisa membalas 2 gol saja. 2 gol tersebut dicetak oleh 1 gol bunuh diri dari Jeremy Frimpong serta 1 gol Steven Tigges. Kekalahan ini pun membuat Dortmund gagal menempel ketat Bayern Munchen di puncak klasemen. Beralih ke La Liga Spanyol, ada Barcelona yang berhasil melibas Atletico Madrid dengan skor 4-2. Nah, serupa juga dengan Barcelona, Real Madrid berhasil menang tipis atas Granada. Pada pekan ke-23 La Liga tersedia laga big match yang mempertemukan Barcelona kontra Atletico Madrid. Pada laga tersebut, skuad Blaugrana mampu melibas Atletico dengan skor 4-2. 4 gol Barcelona dicetak oleh Jordi Alba, Gavi, Ronald Araujo, serta Dani Alves. Sementara Atletico cuma bisa membalas 2 gol lewat Yannick Carrasco dan Luis Suarez. Kemenangan ini pun membuat Barcelona naik ke peringkat 4 klasemen dengan mengkoleksi 38 poin. Barcelona berhasil mengalahkan Atletico Madrid pada pekan ke-23 La Liga. Laga ini sendiri menyisakan beberapa fakta menarik yang patut untuk disimak. Pertama, Dani Alves tampil apik dengan menyumbangkan 1 gol. Kedua, Adama Traore menjalani debut manis dengan menyumbangkan 1 assist untuk Gavi. Ketiga, Luis Suarez mengakhiri puasa golnya dalam beberapa pertandingan. Lalu yang terakhir, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone kembali melanjutkan rekor buruknya ketika berhadapan dengan Barcelona. Real Madrid berhasil meraih kemenangan pada pekan ke-23 La Liga. Pada laga tersebut, skuad Los Blancos menekuk Granada dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta dilesakan oleh Marco Asensio pada menit ke-74. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada tambahan gol yang tercipta. Kemenangan ini pun membuat Real Madrid kian kokoh di puncak klasemen. Real Madrid unggul 6 poin dari Sevilla yang berada di posisi kedua. Kita pindah ke Serie A, ada Dusan Vlahovic yang mencatatkan debut manis dengan menyumbangkan 1 gol. Sementara dari tanah air ada Persipura Jayapura yang berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya. Selamat! Juventus berhasil meraih kemenangan pada pekan ke-24 Serie A. Bertanding di Juventus Stadium, Paulo Dybala CS menekuk Hellas Verona dengan 2 gol tanpa balas. Pada laga ini, Dusan Vlahovic menjalani debut manis dengan menyumbangkan 1 gol. Gol Vlahovic tersebut tercipta pada menit ke-13 pertandingan. Sementara 1 gol Juventus lainnya dicetak oleh Denis Zakaria di menit ke-61. Kemenangan ini pun membuat Juventus menggeser Atalanta di peringkat 4 klasemen. Pada pekan ke-23 Liga 1 tersedia laga big match antara Persebaya Surabaya kontra Persipura Jayapura. Pada laga ini Persebaya takluk atas Persipura dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol Persipura dicetak lewat brace Evan Bolkasvili pada menit ke-54 dan 66. Sampai peluit panjang dibunyikan, skuad Bajul Ijo gagal mencetak gol dan mengakhiri laga dengan kekalahan. Kekalahan ini pun membuat Persebaya gagal menyalip Bali United yang berada di peringkat ketiga klasemen. Senegal berhasil keluar sebagai juara Piala Afrika 2021. Sementara itu terdapat momen respect yang diperlihatkan winger Senegal yakni Sadio Mane. Timnas Senegal bertanding menghadapi Timnas Mesir di partai final Piala Afrika.
Laga ini berakhir dengan skor imbang kacamata. Laga yang berakhir imbang ini terpaksa berlanjut di sesi adu penalti. Pada sesi adu penalti, 3 eksekutor Mesir gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna. Alhasil Senegal mampu menutup sesi adu penalti ini dengan kemenangan 4-2. Kemenangan atas Mesir ini membuat Senegal dipastikan keluar sebagai juara Piala Afrika 2021. Terlepas dari kemenangan Senegal, terdapat momen respect yang diperlihatkan winger Senegal Sadio Mane. Saat itu Mane terlihat sedang berusaha memenangkan Mohamed Salah. Seperti diketahui, Mane sendiri memang punya hubungan yang akrab dengan Salah. Sebab di Liverpool, Mane berduet dengan Salah di lini penyerangan The Reds. Guys, kita baca-bacain komentar lagi ya. Ini dari Tricky. Sesuai ekspektasi sih, Lukaku bakal jadi beban. Iya, udah dibeli mahal-mahal, tapi cuma bisa ngeliatin backnya nyetak gol. Ups, next dari This Is My Life. Rizka Dila mana nih? Aku di sini aja guys, nggak kemana-mana. Nah, buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.